Halo teman-teman, selamat datang di channel Iqbal Syamil. Sedikit update, gue udah balik ke Bandung sekarang. Jadi gue udah nggak di Bekasi lagi karena gue butuh tempat buat fokus. Jadi gue putusin buat ke Bandung. Buat teman-teman yang pengen dapetin Raspberry Pi gratis sampai tanggal 31 Agustus 2020, jangan skip videonya, tonton videonya sampai habis, nanti aku bakal ngejelasin gimana cara dapetinnya. Nah, pada hari ini kita pengen bermain sedikit nih teman-teman dengan teknologi yang namanya WebAssembly. Jadi nanti kita tuh pengen ngebuat sebuah fungsi di bahasa pemrograman Rust yang nantinya fungsi tersebut akan kita panggil langsung dari aplikasi Node.js kita. Nah, itu memungkinkan banget dengan teknologi yang namanya WebAssembly. Nah, nantinya mungkin kita bakal ngebikin sebuah fungsi di bahasa pemrograman Rust. Fungsinya itu simple aja sih. Kita pengen coba menghitung Fibonacci, bilangan Fibonacci, yang nantinya fungsi itu bakal kita panggil langsung dari aplikasi Node.js kita. Nah, sebelumnya tadi aku udah nyinggung sedikit tentang WebAssembly. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang belum familiar dengan apa sih itu WebAssembly. Jadi WebAssembly itu kayak native code atau bytecode yang jalan di JavaScript engine gitu teman-teman. Nah, JavaScript engine itu contohnya apa? Contohnya itu kayak V8 yang dipakai sama Google Chrome atau enggak SpiderMonkey yang dipakai oleh si Mozilla. Nah, jadi layaknya bahasa compile language, misalnya teman-teman nih pakai bahasa pemrograman C, C++ atau Go atau Java juga bisa. Nah, ketika misalnya kita nge-compile kan, kita compile, nah kodenya itu kan bakal jadi yang namanya binary. Kalau di Java jadinya .jar misalnya. Kalau di Go misalnya atau di C, C++ itu jadinya binary yang bisa kita jalanin. Nah, si binary itu kan sebenarnya jalan di atas virtual machine atau di dalam mesin kan teman-teman. Nah, begitu pula dengan si WebAssembly itu sendiri teman-teman. Jadi, misalnya teman-teman pakai bahasa pemrograman Rust, pakai bahasa Golang. Nah, teman-teman bisa nge-compile bahasa pemrograman tersebut, outputnya itu berupa WebAssembly. Yang nantinya si binary-nya itu atau WebAssembly-nya itu bisa kita jalanin di dalam browser kita atau di JavaScript engine. Nah, terus kenapa sih kita pakai WebAssembly? Kenapa sih nggak pakai JavaScript aja gitu? Nah, jadi si WebAssembly itu karena dia itu jalannya near native code, itu sangat-sangat cepet teman-teman. Kita ambil contoh deh, teman-teman mungkin pernah pakai Figma. Nah, Figma itu dibuild dengan WebAssembly teman-teman. Teman-teman bisa ngerasain gimana experience make aplikasi web tapi serasa desktop dan itu smooth banget kan teman-teman. Nah, itu bisa terjadi karena si Figma itu sebenarnya ditulis di dalam C++ atau C gitu, terus di-compile ke WebAssembly gitu teman-teman. Nah, itu yang ngebuat si Figma itu jadi cepet banget dan enak banget gitu. Nah, nantinya kita bakal ngebuat sebuah fungsi di bahasa pemrograman Rust. Nah, kenapa sih pakai Rust? Kenapa nggak pakai Golang terus kita compile ke WebAssembly? Jadi gini teman-teman, ketika sebuah program itu di-compile, itu biasanya mereka akan di-compile bersamaan dengan yang namanya runtime teman-teman. Jadi runtime itu kayak kode yang bukan bagian dari kode kita, tapi ikut di-compile juga teman-teman. Nah, Rust ini runtime itu paling sedikit dan ini adalah diagramnya. Kalau mau di-compare, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, jadi inilah alasan kenapa kita pakai Rust. Nah, satu lagi aku juga pengen ngenalin tools yang namanya SSVM. Jadi biasanya kita pakai WebAssembly itu di dalam client side teman-teman. Nah, si SSVM ini dia ngebawa VM di dalam server side. Jadi kita bisa ngejalanin VM-nya buat menjalankan WebAssembly itu di server kita teman-teman. Jadi nantinya kita bakal nge-compile si Rust itu ke dalam WebAssembly yang nanti WebAssembly itu bakal dijalanin di dalam si SSVM itu tadi teman-teman. Jadi itu adalah penjelasan tentang WebAssembly, Rust, SSVM. Langsung aja mungkin kita praktek untuk ngebuat sebuah fungsi menghitung bilangan Fibonacci, tapi kita bikin fungsinya itu di dalam Rust yang nantinya kita compile ke dalam WebAssembly dan nantinya itu bakal dipanggil langsung oleh aplikasi Node.js kita. Langsung aja kita mulai.
Nah sekarang kita bakal mungkin langsung mulai aja ya teman-teman. So maaf kalau ada suara agak berisik karena di sebelah lagi ada pembangunan. Dan ya, so jadi di sini udah ada artikel yang ditulis oleh Secondstat. Ini perusahaan yang bikin SSVM virtual machine tadi. Di sini udah ada tutorialnya sebenarnya, tapi kita bakal nyobain aja. Nah di sini udah ada hal-hal yang diperlukan. Yang pertama adalah Linux ya. Jadi sebenarnya si SSVM ini nantinya dia membutuhkan beberapa dependensi yang ada di Linux. So kita butuh Linux distribution buat ngejalaninnya. Jadi karena di sini gue pakai macOS atau mungkin teman-teman ada yang pakai Windows, teman-teman bisa pakai Docker. Nah untuk tutorialnya gimana cara pakai Docker itu ada di video sebelumnya. Yang kedua adalah Rust language. Jadi teman-teman harus nginstal Rust di PC atau laptop teman-teman. Node.js juga. Bis itu ada SSVM-nya itu sendiri sama SSVM app. Ini buat toolchain-nya. Nanti aku bakal jelasin juga. Jadi hal yang pertama kita lakuin, mungkin kita pakai sample code atau kayak boilerplate yang dibuat sama si SSVM itu. Jadi mereka udah punya repository di sini untuk Node.js. Jadi kita tinggal pakai aja. Jadi nggak usah kita build from scratch. So di sini gua udah nge-clone sebenarnya. Teman-teman bisa lihat dan ya kita langsung aja buka pakai VS Code. Nah sehabis itu pertama-tama mungkin kita siapin environment-nya dulu, which is karena gue di sini pakai macOS, mungkin kita akan nge-build image atau ngejalanin image buat si SSVM-nya tadi. Nah di sini sebenarnya kita bisa pakai dua cara. Yang pertama itu kita pakai si Docker file ini, kita build berdasarkan Docker file, atau kita pakai image-nya si SSVM yang ini nih. Mereka udah ngebikin sebuah image. So mungkin kita bakal pakai yang ini aja, pakai image-nya si SSVM. Jadi kita nggak usah build lagi. Dan ya, so sebenarnya di sini gue udah nge-pull image-nya si SSVM. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, jadi langsung aja mungkin kayak kita coba pakai atau kita jalanin komennya. Kita jalanin. Jadi kita coba nge-binding proyek ini ke dalam kontainer yang berjalan di image-nya si SSVM ini. So ya, kita bisa lihat ke sini, terus kita app dan ya udah ke binding. Sekarang kita udah bisa langsung melakukan proses developing. Dan ya di sini gue pengen ngejelasin beberapa hal. Yang pertama ada cargo.toml. Cargo.toml ini itu kayak apa ya, package.json yang dipakai di Node.js. Jadi ini kayak buat ngedefine si aplikasi Rust-nya. Kayak library apa aja yang dipakai, dependensi apa aja itu ditulis di define di cargo.toml ini. Dan di sini teman-teman bisa lihat ada dua folder. Yang pertama Node sama si src ini. Nah, si src ini itu berisi file Rust. Jadi Rust itu ekstensinya .rs. Di sini udah ada satu fungsi say yang udah dibuat ya. Jadi dia nge-return hello terus ditambah dengan string yang ada di parameternya. Nah, yang kedua ada di node-nya. Jadi di sini dia simple aja sih sebenarnya, kayak ngebikin HTTP server, run-nya di port 3000, which is yang tadi udah kita allow juga di sini. Nah, nantinya ketika kita nge-curl dengan query name itu misalnya my name, nanti dia bakal make si my name ini sebagai parameter. Ini di sini teman-teman bisa lihat. Terus dia bakal ngepas itu ke dalam fungsi say. Nah, sebenarnya fungsi say ini itu ditulis di bahasa pemrograman Rust ini. Jadi nanti di sini si lib.rs-nya ini bakal di-compile. Nah, file ini itu di-generate secara otomatis sama si toolchain-nya dari SSVM. So, mungkin itu adalah penjelasannya. Sekarang kita bakal coba nge-build dulu si Rust-nya untuk jadi ke WebAssembly yang nanti bisa kita langsung panggil dengan command SSVM up build. Nah, kita tunggu aja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini proses build-nya itu udah selesai. Di sini makan waktu 8 menit 31 detik. Emang kalau build pertama itu agak lumayan cukup lama. So ya, jadi udah selesai. Nah, habis itu langsung aja kita jalanin. Nah, terus kita langsung coba buat ngakses di curl localhost, portnya 3000, query-nya itu name sama dengan misalnya
Iqbal. Oke, nah hello Iqbal. Nah hello Iqbal ini kan sebenarnya hasil return dari fungsi yang dibuat di dalam RAS ini, kayak gitu teman-teman. Nah ini kan baru si fungsi bawaannya. Nah sekarang kita pengen buat fungsi kita sendiri untuk menghitung angka Fibonacci. Nah sekarang kita mungkin langsung aja ngebikin fungsi Fibonacci-nya itu di dalam bahasa pemrograman RAS. Jadi kita pertama-tama yang kita lakuin adalah kita pakai flag ini. Jadi kita tambahin wasembingen ini. Artinya apa? Artinya ini kita ngasih tahu bahwasannya fungsi yang akan ditulis di bawah ini itu bakal diimport ke WebAssembly gitu. Terus kita bikin fungsinya itu public pub function fib, terus parameternya n, tipe datanya integer 32, habis itu returnnya integer 32 juga. Nah di sini gue pakai expression match. Jadi match itu kayak switch lah di bahasa pemrograman mungkin C++, C atau PHP. Match n. Jadi kalau misalnya n-nya itu 1, maka dia akan nge-return 1. Kalau n-nya 2, maka dia akan nge-return 1. Nah ini jujur gue kurang ngerti juga fungsi Fibonacci itu bikinnya gimana. Jadi tadi gue nonton video ini dari CS Dojo, terus dia bikin algoritmanya itu kayak gini. Nah terus selain daripada itu kita bakal manggil fungsi Fibonacci, ini rekursif ya, itu n-1 ditambah fib n-2. Oke, habis itu langsung aja kita compile lagi si RAS-nya ke WebAssembly. Nah, proses compile-nya ini udah selesai. Teman-teman bisa lihat jauh lebih cepat kan daripada yang sebelumnya. Oke, habis itu kita, nah ini digedein biar kelihatan. Nah sekarang kita balik lagi ke app.js, terus kita panggil atau kita import dulu fungsi Fibonacci-nya. Nah habis itu kita ganti ininya mungkin jadi angka. Nih jadi angka juga. Nah terus tadi kan kita pakai say, berarti sekarang kita pakai fib. Jangan lupa kita pakai parse integer, soalnya biasanya dari query object itu datanya berbentuk string, karena itu kita harus nge-convert ke dalam integer. Oke, habis itu kita coba aja langsung jalanin. Terus kita coba request lagi. Kita coba request aja sekarang. Dan ya 5, hasilnya 5. Oke, kita cek bener apa enggak. Oke, udah bener nih. Nah terus kita coba lagi misalnya angka 25. Dan ya sekarang kita udah berhasil ngebuat fungsi untuk menghitung angka Fibonacci. Ya sebenarnya ini cuma contoh doang sih teman-teman. Nah kalau teman-teman pengen lihat sebenarnya WebAssembly-nya itu di store di mana, itu ada di package. Terus ini nih, ini adalah file WebAssembly-nya. Jadi karena dia itu binary, kita nggak bisa ngelihat. Ya hasilnya ya kayak gini gitu. Oh ya, jadi itu adalah demo gimana sih caranya kita ngebuat fungsi di RAS yang nanti kita compile ke WebAssembly, terus kita coba panggil fungsi itu di aplikasi Node.js kita. Nah sebenarnya ini bisa dikembangin lagi, nggak cuma untuk menghitung fungsi angka Fibonacci aja. Jadi banyak banget hal yang bisa teman-teman lakuin. Mungkin teman-teman pengen pakai itu buat memvalidasi token JWT misalnya, itu bisa banget. Jadi si second state ini udah ngasih beberapa ide. Jadi yang pertama ada Math Education App, terus image recognition, terus machine learning, dan semua ini tuh manggil fungsi yang dibuat di bahasa pemrograman RAS gitu. So ya mungkin sekarang teman-teman bisa langsung nyobain bikin fungsi RAS teman-teman sendiri gitu untuk hal-hal yang lain. Nah jadi gimana teman-teman, tadi kita udah ngebuat sebuah fungsi Fibonacci di dalam bahasa pemrograman RAS.
dan juga terus kita coba panggil fungsi tersebut dalam bahasa pemrograman Node.js. Nah, dengan WebAssembly itu memungkinkan banget kita buat ngelakuin kayak gitu. So ya, mungkin teman-teman bisa langsung praktekin apa yang udah dipelajarin. Buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, subscribe dulu karena nanti kita bakal belajar hal-hal baru bareng-bareng. Dan juga buat teman-teman yang merasa kalau video ini bermanfaat dan pengen teman-teman yang lain itu tahu, jangan lupa buat share video ini. Dan ya, sesuai janji gue tadi, gue pengen ngasih tahu gimana caranya kita bisa dapetin Raspberry Pi Kit gratis sampai tanggal 31 Agustus 2020. Jadi ini adalah program yang dibuat oleh secondstate.io. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ini adalah halamannya, nanti akan aku tulis di deskripsi di video ini. Nah, jadi caranya tuh gampang banget teman-teman. Teman-teman bakal dapetin Raspberry Pi Kit Zero gratis senilai $25. Jadi caranya yang pertama, teman-teman baca artikel ini. Setelah itu teman-teman cobain buat ngikutin guide yang tadi, yaitu getting started, terus bikin Rust function di dalam aplikasi Node.js. Nah, habis itu teman-teman langsung aja fork template projectnya, which is yang tadi, yang SSVM Node.js starter. Langsung aja klik link ini. Terus teman-teman coba ngebikin satu fungsi, entah itu fungsi apa aja teman-teman bikin. Ini ada beberapa ide. Nah, setelah teman-teman bikin fungsi tersebut, nah tahapan yang terakhir adalah teman-teman bikin short summary dari apa yang udah teman-teman coba kerjain. Kalau aku kemarin di Twitter, dan ya setelah itu teman-teman langsung aja submit ke Google Form yang ada di sini. Nah, teman-teman punya beberapa pilihan. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen langsung dikirim aja Raspberry Pi-nya, teman-teman langsung aja kirim nanti alamatnya. Kalau teman-teman males nunggu dan nggak mau bayar pajak dan sebagainya, teman-teman bisa beli Raspberry Pi Kit di dalam let's say marketplace kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee, maksimal $25. Nanti invoice-nya itu teman-teman kirim ke mereka dan mereka akan ngirim $25 ke PayPal teman-teman. Kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari short summary yang aku buat. Jadi di sini aku ngebikin fungsi untuk ngegenerate watermark. Nah, terus aku jelasin gimana approach-ku. Setelah itu baru aku tag mereka sama aku kasih di sini link repositorinya. So ya udah kayak gitu doang. Nanti mereka bakal nge-email teman-teman. Asalkan teman-teman jangan lupa buat ngisi form yang ada di dalam artikel ini. Nah, ini adalah buktinya. Jadi ini mereka nge-email aku. Terus aku kirim invoice-nya sama email dari PayPal-ku. Setelah itu ini adalah bukti bahwasannya mereka nge-reimburse senilai $25. So ya, jadi gitu aja. Itu caranya gimana teman-teman biar dapetin Raspberry Pi Kit gratis dengan cara ngebikin function di Rust yang nantinya dipanggil dari bahasa pemrograman Node.js. Nah, aku juga udah nanya ke si Secondstate apakah aku boleh ngepromosiin ini di Indonesia dan apakah Indonesia itu bakal disupport, maksudnya bakal dikirim gitu barangnya. Dan well, actually tadi mereka udah nge-reimburse uangnya. So, teman-teman manfaatin aja program ini buat mempelajari Rust dan juga WebAssembly, serta nantinya teman-teman juga bakal dapat reward berupa Raspberry Pi Kit senilai $25. Oh ya, teman-teman jangan ngelakuin kecurangan seperti kayak ngebikin 2 akun. Takutnya nanti Indonesia bakal di blacklist dan nantinya nggak akan ada program-program seperti ini lagi ke depannya. Dan ya, nantinya setelah ini mungkin kita bakal ngebahas Raspberry Pi juga. So, buat teman-teman yang pengen ngikutin kita bareng-bareng, ayo langsung ikutin programnya, dapetin Raspberry Pi-nya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. So, ya, terima kasih teman-teman.